Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, untuk sesi ketiga ini saya tertarik untuk mengupas sebuah isu sebetulnya masih berkaitan antara bencana yang terjadi di Sumatera dengan aksi yang dilakukan oleh atau kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi atau sering populer dengan Bapak Aing atau KDM. Nah, sebetulnya topik ini sudah pernah diangkat beberapa hari yang lalu di platform Kompasiana, tapi saya kira sangat relevan untuk dibahas agar rencana ini menjadi realisasi di Provinsi Jawa Barat, juga mungkin menjadi proyek di daerah-daerah yang lainnya. Nah, pada 18 Desember 2025, Surat Kabar Pikiran Rakyat menurunkan tulisan menurut saya reflektif yang berjudul Reboisasi Terlalu Mahal. Deddy Mulyadi pilih skema beli pohon di tahun 2026. Tulisan tersebut menyoroti inovasi kebijakan lingkungan di Jawa Barat. Nah, pada saat itu suasana di Gedung Sate di Bandung pada hari itu dipenuhi dengan diskusi serius. Ini membahas tentang efisiensi anggaran dan keberlanjutan hutan. Ketertarikan saya untuk mengangkat topik ini karena masalahnya urgen, relevan, dan sangat memengaruhi pada keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem, cadangan air, dan masa depan warga Jawa Barat. Kita tidak ingin bencana yang terjadi di Sumatera atau daerah-daerah lain juga terjadi di wilayah Jawa Barat. Nah, langkah Gubernur Deddy Mulyadi untuk beralih dari reboisasi konvensional ke skema membeli pohon membuka paradigma baru dalam pengelolaan hutan. Pendekatan ini tidak sekadar efisien secara anggaran, tetapi juga realistis menghadapi risiko kegagalan di reboisasi tradisional. Sebab fakta empiris pemirsa, banyak program reboisasi ini yang gagal. Jadi pohon-pohon yang ditanam itu hanya sedikit saja yang tumbuh, kebanyakan mati karena tidak dirawat dengan baik dan juga tidak termonitor, tidak terawasi dengan secara berkelanjutan. Nah, pentingnya inovasi ini juga terletak pada tujuan transformasi hutan produksi menjadi hutan pelindung, menjadi hutan lindung atau abadi. Nah, dengan luas hutan yang tersisa sekitar 700.000 hektar di wilayah Jawa Barat, maka setiap langkah strategis ini akan menentukan kesinambungan ekosistem. Saya melihat kebijakan ini sebagai cerminan pemikiran yang pragmatis dan etis, yang memprioritaskan keberlangsungan alam sekaligus keterjangkauan anggaran publik. Bagaimana sebetulnya logika efisiensi dan realitas biaya? Nah, berkenaan ini, skema beli pohon itu dilatar belakangi oleh pertimbangan efisiensi anggaran. Nah, menurut Gubernur Deddy Mulyadi, biaya reboisasi konvensional ini jauh lebih tinggi daripada membeli pohon yang sudah berdiri. Selain itu, reboisasi tradisional menghadapi risiko gagal tumbuh, terutama di kawasan kritis. Oleh karena itu, membeli pohon yang sudah ada bisa menjadi strategi yang rasional dan hemat sumber daya. Nah, pemirsa, langkah ini juga memperlihatkan pemikiran berbasis data dan hasil evaluasi di lapangan. Pemerintah memprioritaskan hasil nyata daripada kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan yang sifatnya seremonial atau simbolis. Nah, pesan yang tersirat adalah bahwa keberlanjutan ekosistem harus disandingkan dengan pendekatan pragmatis. Hal ini memberikan refleksi bahwa kebijakan lingkungan perlu menyeimbangkan idealisme dan realitas anggaran. Selain itu, skema dengan menanam pohon yang sudah besar ini, membeli pohon ini bisa memudahkan untuk monitoring dan pemeliharaan hutan.
Pohon yang sudah ada memiliki akar yang kuat dan adaptasi terhadap iklim global yang terbukti. Dengan demikian, maka intervensi manusia dapat lebih fokus ya dalam hal pemeliharaan dan perlindungan atau konservasi. Model ini saya kira membuka peluang pengelolaan hutan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Gubernur Dedi menegaskan bahwa seluruh sisa hutan produksi akan diubah menjadi hutan lindung atau abadi. Kebijakan ini tidak hanya mengubah status administratif, tetapi juga memastikan bahwa perlindungan ekosistem itu dilakukan dengan baik. Konversi ini penting untuk menjaga cadangan air, mencegah banjir, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Pentingnya transformasi ini juga menekankan tanggung jawab pemerintah terhadap generasi mendatang. Hutan lindung itu berfungsi sebagai paru-paru alam sekaligus menjadi stabilisator iklim regional. Nah, kritikan terhadap hutan produksi sebelumnya adalah adanya eksploitasi berlebihan tanpa perhitungan ekologis yang matang, seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Refleksi ini mengajarkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berbasis prinsip kehati-hatian dan berkelanjutan. Dengan strategi baru ini, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pelindungan hutan. Sumber daya alam yang terjaga berarti peluang ekonomi yang berkelanjutan. Itu untuk ekowisata dan konservasi. Pesan yang tersirat adalah keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus menjadi pijakan utama. Gubernur Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa seluruh hutan produksi akan diubah menjadi hutan lindung. Nah, ini perlu filosofi untuk kita perlu melihat dari sisi filosofi dan refleksi kebijakannya. Bahwa strategi membeli strategi membeli pohon menunjukkan filosofi pragmatis dalam konservasi. Pemerintah menempatkan hasil nyata di atas prosedur konvensional yang mahal dan berisiko. Pesan yang tersirat adalah perlunya inovasi dalam kebijakan publik, terutama dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Nah, pendekatan ini juga menekankan keberanian mengambil langkah berbeda. Transformasi hutan produksi menjadi hutan abadi bukan hanya administratif, tetapi juga simbolik. Menjaga alam sebagai warisan generasi. Refleksi ini menegaskan bahwa inovasi kebijakan harus dibarengi dengan keberanian moral dan etis. Langkah ini mengajak publik melihat konservasi sebagai tanggung jawab bersama. Filosofi yang muncul adalah pragmatisme yang berpihak pada kelestarian dan keberlanjutan. Saya mengingatkan bahwa setiap pohon yang dibeli adalah investasi bagi masa depan ekologis dan sosial. Kebijakan membeli pohon menjadi langkah konkret menjaga hutan Jawa Barat. Kita tidak hanya membeli pohon, tapi juga masa depan anak cucu. Begitu kata Pak Kade. Inisiatif ini memberikan refleksi penting bahwa konservasi dapat berpadu dengan efisiensi dan pragmatisme. Masa depan bergantung pada keberanian mengambil keputusan bijak hari ini. Semoga langkah yang dilakukan KDM dengan membeli pohon untuk percepatan reboisasi di wilayah Jawa Barat, khususnya hutan-hutan dan juga gunung-gunung, akan segera terrealisasi dan baik, dan bencana yang lebih parah lagi akan bisa diminimalisasi. Terima kasih. Salam sehat dan selamat bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.